Kita lahir dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, Mana kita bisa bila bersama-sama. kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali dalam dialog Hai Bali Ken. Dan saya tidak sendiri tentunya, masih ada Irhas yang akan menemani kita juga dalam dialog Hai Bali Ken ya. Iya, Rizka, pagi hari ini pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Singaraja Official Dialog Hai Bali Ken akan kami hadirkan untuk Anda. Tentunya dalam pembahasan pagi hari ini pendengar, yaitu bumikan kembali Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dan Rizka, kita tidak sendiri pagi hari ini sekali, di studio sudah ditemani dua narasumber luar biasa tentunya. Yang pertama boleh disapa Rizka? Iya, kita juga nanti akan berbincang tentang Pancasila ini bersama dengan Bapak Ide Bagus Lili Sudirgara KSE selaku Ketua DPC Gerakan Pembumian Pancasila di Kabupaten Buleleng. Om Swastiastu Aji. Om Swastiastu, selamat pagi. Nggih, sehat Aji nggih. Rizka. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di Para RRI Singaraja. pemirsa, adik Irhas. Irhas Iya. yang gagah perkasa
Selamat pagi dan sukses tentunya untuk kita semua. Baik, terima kasih sudah hadir untuk Aji Lili, dan juga ada Bapak Dr. Andes Made Narte Arianto MPD selaku Dewan Pakar DPC GPP Kabupaten Buleleng. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Narte. Om Swastiastu, selamat pagi. Iya. Merdeka. Merdeka. Baik. Terima Sehat pagi hari kasih. ini Pak Narte? Sehat kabarnya? Sehat, Luar tetap biasa. tegar. Ya, terima kasih Pak Narte ya, sebelumnya Walaupun sudah lansia tua, tapi semangat Iya. muda. Betul. sudah Iya, menyempatkan waktu untuk datang ke RRI langsung. Iya. Baik, Saya- pendengar. Saya selalu interaktif mengisi karena saya ikut forum pemerhati RRI Singaraja dan Pusat. Luar biasa, suatu kebanggaan juga untuk kami. Dan pendengar, nanti juga Anda bisa ikut berpartisipasi di via telepon kami di 0362246644 serta di WhatsApp juga bisa di 081139999790. Dan jangan lupa juga siaran ini juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official. Jangan lupa cantumkan komen nanti di sana. Nanti ada komen terbaik, kita akan bacakan satu persatu tentunya, Irhas. Ya, betul. Dan Ya. mungkin Rizka sebagai awal mungkin kita minta ke Aji Lili dulu ya Ya. sebagai pengantar terlebih Betul. dahulu untuk pembahasan Nah, kita pagi hari ini seperti nih, itu. Aji, kalau kita lihat Pancasila itu kan sudah menjadi pegangan negara kita gitu ya. Apa yang kemudian menjadi urgensi sehingga Pancasila ini harus kembali dibumikan lagi di era-era saat ini? Silakan Aji. Baik, terima kasih. Pertama perlu saya jelaskan sedikit kenapa ada gerakan pembumian Pancasila Ya. dari pusat sampai ke kabupaten dan kecamatan. Itu karena dasar pemikirannya adalah kita mendeteksi bahwa generasi muda kita ini seolah-olah sudah melupakan sejarah perjuangan bangsa para founding father kita, sehingga kelihatan mereka tidak memiliki jiwa nasionalisme, jiwa patriotisme dan lain sebagainya Ya. dan lain sebagainya yang menjadi ciri khas kita semua. Nah, terkait dengan itu terbentuklah ormas yang namanya Gerakan Pembumian Pancasila yang disponsori oleh para dosen-dosen yang ada di berbagai universitas di Jakarta, dan ketuanya yang terpilih adalah Dr. Antonius Manurung, MSI. Nah, beliau memimpin GPP ini sampai di Bali. Untuk Bali dipimpin oleh Profesor Dr. Soekardi, MPD, MED. Beliau yang memimpin Gerakan Pembumian Pancasila untuk Provinsi Bali, dan untuk Kabupaten Buleleng kebetulan teman-teman mempercayakan kepada saya untuk memimpin Gerakan Pembumian Pancasila ini. Nah, atas dasar itu kita kemudian bergerak mulai dari nol, merekrut teman-teman yang sudah senior seperti Pak Narte. Kita tahu usia beliau sudah mendekati masa istirahat sebenarnya, tapi karena lihat semangatnya begitu tinggi, membara, dan kita tahu beliau adalah salah satu tokoh yang memproklamirkan Pancasila, dan sampai saat ini beliau masih selalu memproklamirkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai dasar pandangan hidup kita, sekaligus sebagai ideologi bangsa kita. Makanya kita kemudian berpikir perlu kiranya kita sebagai organisasi kemasyarakatan yang namanya GPP ini untuk berpacu bersama-sama organisasi kepemudaan yang lain, bagaimana caranya agar Pancasila ini kembali menjadi pegangan hidup kita di masyarakat Buleleng. Baik, jadi ada indikasi bahwa generasi saat ini itu sudah bukan melupakan, Iya. tapi mulai tergerus Mulai sedikit demi tergerus, sedikit betul, begitu ya. iya. Kita ke Pak Narte juga. Pak Narte, kalau dengan indikasi seperti itu sebagai seorang yang sangat berdedikasi di Kabupaten Buleleng dan juga sangat berpegang teguh pada Pancasila, apa kemudian upaya-upaya penting yang harus menjadi perhatian untuk kembali membumikan Pancasila ini, Pak Narte? Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun RRI. Baik, terima Merdeka, kasih. sekali di udara tetap merdeka Iya. sebagai
penyiaran publik dan informasi pada masyarakat dan edukasi. Ya. Semoga tetap di udara, sekali udara, tetap udara, dan sukses. Baik. Baik, saya selaku pemerhati Pancasila, yang kebetulan jurusan saya dulu adalah Sipik Hukum, FKIP, kemudian guru PMP, Pendidikan Moral Pancasila, sejak tahun 69, 67 saya kuliah, 69 saya udah ngajar di SMP Batiase, SMP 2, SMA TP, kemudian bersama Gus Lilik di DPR pernah, kemudian kami bersama teman-teman ada menjadi dosen di FKIP yang sekarang menjadi Undiksa. Nah, dari pengalaman mendidik di tingkat SMP, SLTA perguruan tinggi, dengan perbandingan masa lalu dan sekarang, memang jauh berbeda. Terjadi pergeseran-pergeseran tentang nilai-nilai Pancasila ini karena diikuti dengan periodisasi sejarah perkembangan ketatanegaraan. Dari 45, 50, 50, 59, 59, 65, 66, dan seterusnya reformasi. Jadi dari hal-hal tersebut, perkembangan dalam konteks ketatanegaraan, baik itu demokrasi, pertama adalah demokrasi yang diberi nuansa demokrasi liberal, kemudian demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Nah, dari perkembangan itu terjadilah pergeseran-pergeseran terhadap penghayatan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Iya. Dari baik dalam konteks Pancasila sebagai dasar negara pandangan hidup, fungsi Pancasila itu mungkin ada sumber dari segala sumber hukum, cita-cita luhur bangsa Indonesia, filsafat, ideologi negara, tapi yang dua inilah yang menjadi dasar, Pancasila dasar negara dan pandangan hidup. Ya. Kalau dasar negara itu adalah tatanan kehidupan bernegara, bagaimana pemerintah mengatur negara ini, baik dalam konteks hukum maupun dalam pemerintahan demokrasinya. Dengan pandangan hidup adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila ini dihayati, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, dari konteks dua fungsi Pancasila itu terjadi gejolak-gejolak politik, di mana demokrasi yang kemudian dari terpimpin menjadi Pancasila, di mana demokrasi Pancasila juga tidak terlaksana dengan baik di reformasi ini. Ya. Sehingga terjadilah penilaian masyarakat, kenapa sudah ada Pancasila masih terjadi pergeseran demokrasi yang tidak bernuansa Pancasila. Demikian juga di masyarakat akhirnya menilai, oh Pancasila belum diterapkan secara murni dan konsekuen. Ya. Nah, upayanya adalah seperti sekarang inilah, kalau dulu ada pedoman penghayatan pengamalan Pancasila, mungkin dalam penerapan sistemnya mungkin dinilai kurang bagus, dalam arti kurang tepat dengan sistem indoktrinasi. Ya. Sedangkan dari dasar hukum, status atau dasar hukumnya sudah kuat. Untuk itulah upaya yang perlu dilakukan sekarang, ada berbagai ormas-ormas yang harus berafiliasi atau berkekuatan dasar Pancasila untuk membumikan Pancasila ini, termasuk GPP. Termasuk Pak Gus Lili adalah ketua forum pembauran kebangsaan, juga menyatu dengan kita untuk mengadakan gerakan-gerakan pembumian Pancasila ini. Ya. Termasuk pemerintah daerah, upaya dari kami, dari GPP, sudah membuat peraturan daerah tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan. Sehingga ada tanggung jawablah upaya dari pemerintah ini untuk memberi perhatian terhadap terhadap nuansa pendidikan moral dan tanggung jawab moral kepada GPP ini, dan tanggung jawab materi atau finansial, sehingga berjalan seiring. Untuk itulah usaha kami ini ke sekolah-sekolah, nanti Pak Ketua akan menyampaikan. Usaha saya atau selaku pengamat, sangat baik diadakan kembali
Pancasila ini dibuat dasar hukum secara nasional untuk disebarkan secara menyeluruh, bukan di sekolah aja, Ya. tapi di masyarakat. Sekian dulu. Baik. Ya, ini menarik kemudian ya Irhas ya, kalau kita berbicara Pancasila ini memang tidak bisa hanya bekerja dari satu pihak saja begitu ya Pak Narte ya. Harus ada kerjasama dari semua pihak, termasuk juga mungkin sekolah ya Irhas ya, yang harus kita tekankan juga. Kita mau ke Aji Lili kembali. Kalau kita melihat bagaimana kemudian saat ini tadi Pak Narte juga mengatakan bahwa perlu adanya kerjasama semua pihak. Untuk saat ini, Ji, untuk membumikan Pancasila ini, adakah mungkin kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak muda? Karena memang anak muda lah sekarang yang lumayan aktif begitu ya, apalagi adanya digitalisasi dan lain-lain begitu ya. Alangkah mungkin lebih baik jika mereka dilibatkan, Pancasila ini bisa lebih terdigitalisasi dengan baik begitu untuk nilai-nilainya. Silakan, Ji. Baik, terima kasih. Seperti apa yang disampaikan Pak Narte tadi, memang benar itu adanya. Yang jelas tahun 2023 kemarin kita diajak berkolaborasi oleh pihak DPRD Kabupaten Buleleng Ya. selaku inisiator pembentukan Perda nomor 5 tahun 2023 yang isinya adalah bagaimana kita mensosialisasikan Pancasila dan wawasan kebangsaan untuk menjadi acuan bagi seluruh warga Buleleng di dalam pergaulan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, masyarakat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya. Nah, kita mengharapkan melalui forum ini bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini yang memiliki kebijakan mengatur segala sesuatu tentang kegiatan-kegiatan, baik itu di lingkup organisasi kemasyarakatan, pemerintah dan lain sebagainya. Dan kami yakin pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Pasti harus mengundang kita, mengajak kita berkolaborasi di dalamnya. Nah, terkait dengan ini ada beberapa kegiatan sebenarnya yang sudah kita lakukan. Pertama, menyentuh sekolah-sekolah yang ada. Ya. Seperti di SMA 3, di STM, SMKN 1 ya. SMKN 1, SMKN di Semean ki. Terus di beberapa sekolah lainnya. Ya. Dan karena pemilu kemarin kita sempat jeda beberapa waktu lalu. Nah, sekarang kita mulai bangkit. Kita mengharap sekali SMA Negeri 1 bisa menerima kami Ya. untuk memberikan sosialisasi tentang Pancasila ini. Karena apa? Karena kita tahu bahwa SMA Negeri 1 itu adalah sumber energi kita, dapat dikatakan dari generasi muda yang memiliki wawasan kemampuan intelektual yang lebih bagus dibandingkan yang lain. Anggaplah sebagai salah satu sekolah favorit Ya. di Buleleng ini. Nah, tapi balasan dari SMA Negeri 1 belum ada. Oke. Kami sudah bersurat kepada beliau dan ternyata belum ada balasan. Kita masih menunggu sifatnya. Ya. Nah, kaitan dengan tadi, oh ya, lupa yang menyampaikan ke masyarakat juga kita akan targetkan Niki. Karena dalam beberapa saat nanti ke kecamatan-kecamatan kita akan melakukan sosialisasi tentang Pancasila ini, dan sekaligus di dalamnya kita akan mengajak generasi muda. Ya. Generasi muda lainnya itu seperti adik-adik mahasiswa yang berkompeten dengan Pancasila dan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Kita akan ajak mereka turun ke bawah bahwa inilah yang harus kita lakukan. Pancasila adalah segala-galanya bagi seluruh bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Ya. Artinya untuk upaya-upaya Nike sudah ada begitu ya. Sudah ada, dari Nggih. berbagai unsur baik Ya. siswa, mahasiswa, Betul. kemudian juga melibatkan masyarakat Nggih, juga. ya. Nah, kemudian apa yang menjadi kendala Ji? Kalau untuk di lapangan sendiri, kalau Ya. kita melihat upaya-upaya Nike sudah dilakukan juga nih dari organisasi. Betul.
upaya-upaya sudah kita lakukan, tetapi ya kendalanya biasa nih Mbak Rizka. Pertama adalah persoalan dana. Ya. Di GPP ini kan ormas, organisasi kemasyarakatan yang anggotanya itu terdiri dari orang-orang yang memiliki kehendak dan tujuan yang sama. Bagaimana kita membangun bangsa ini, daerah kita Buleleng tercinta ini untuk bangkit, dalam arti bagaimana mengajak masyarakatnya sadar Ya. bahwa Pancasila itu adalah sebagai pandangan hidup kita di dalam pergaulan sehari-hari. Nah, makin persoalannya itu Ya. yang sedang kita usahakan, bagaimana pemerintah Kabupaten Buleleng bisa memberikan perhatian, paling tidak ya sekedar uang jalan untuk melakukan gerakan-gerakan ini kan. Kita melakukan gerakan ke kecamatan, ke desa-desa, ke masyarakat itu kan butuh dana. Sedangkan kita dari para pensiunan ini sudah bertekad bulat untuk siap mengabdikan diri. Iya. Nah, tinggal disupport aja sedikit bagaimana caranya biar ini bisa terrealisasi gitu. Baik. Baik, terima kasih Haji. Dan tadi seperti yang disampaikan Pak Narto juga, Rizka, bahwa memang antara pengaplikasian Ya. Pancasila zaman dulu dan sekarang ini adanya pergeseran seperti itu ya. Mungkin kita juga perlu tahu kira-kira apa penyebabnya, Rizka ya. Ya. Dari Baik. sudut pandang pengamat juga selaku pakar juga nih, Pak Narto. Bagaimana, Pak? Ya, dalam konteks bagaimana Pancasila itu dalam aplikasi dan konsistensinya, memang dalam proses perjalanan sejarah mengalami pasang surut. Dari pasang surut itu pasti ada faktor-faktor penyebabnya. Ya. Jadi faktor penyebabnya adalah perkembangan daripada penduduk, kemudian pendidikan, dan faktor-faktor luar dalam konteks globalisasi. Ya. Dari hal tersebut, maka sudah wajar kita harus bersiap-siap menghadapi dengan tetap memegang modal dasar kita, bahwa yang menjadi modal dasar kita adalah pertama bahwa negara kita adalah negara mempunyai penduduk, kemudian luas daerah, kemudian suku etnis yang beragam. Selanjutnya mempunyai modal sejarah kejayaan kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Ya. Majapahit, dan tantangan dari berbagai pihak di dalam maupun dari luar Ya. secara menimbulkan krisis dari dalam maupun luar tetap bisa dipertahankan. Ya. Kemudian yang lainnya adalah modal toleransi, kekuatan toleransi. Nah, oleh sebab itulah dari modal dasar itu kita mewujudkan kebanggaan terhadap negara Indonesia, tanah air Indonesia. Jadi kita harus bangga kepada bangsa Indonesia. Dengan multikultur ini kita tetap bersatu walaupun diserang dari luar, di mana waktu penjajahan 350 tahun kita bisa merdeka dengan proklamasi 17 Agustus 45 dan 18 Agustus 45 ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, sedangkan 1 Juni 45 lahirnya Pancasila, istilahnya diberi nama Pancasila dalam sidang BPUPKI. Jadi kebanggaan inilah harus dipertahankan, diaplikasikan dan dikonsistensi untuk tetap kita pegang, sehingga modal dasar ini menjadi kekuatan untuk mempertahankan 4 konsensus nasional yang sudah ada: Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika ini harga mati. Itu yang bisa saya sampaikan.
Ya, Ya. baik, dan semangat-semangat seperti inilah yang memang dibutuhkan ya untuk di saat-saat semacam ini. Karena memang kalau kita lihat gaung-gaung seperti ini ya, Ji ya, dan Pak Narte itu mulai terdengar, biasanya semarak terdengar pada saat Agustus atau menjelang-menjelang Hari Kemerdekaan atau Hari Pahlawan gitu ya. Bagaimana kemudian agar gaung ini tidak hanya momentum saja, Ya. tapi bisa terjadi masif dan memang sudah ada di hati masyarakatnya masing-masing. Nah, ini kemudian menjadi PR kita semua, bukan hanya mungkin dari GPP, tapi juga pemerintah, masyarakat, dan juga stakeholder yang memang membutuhkan kerjasama yang sangat-sangat kuat untuk bisa mewujudkan ini. Tapi kalau berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, Ji, tentunya kan gerakan-gerakan ini bukan hanya sekarang ya baru digaungkan begitu. Tapi kalau saat ini apa yang kemudian menjadi concern gitu ya dari semua hal yang penting yang tadi disampaikan oleh Pak Narte, apa yang menjadi fokus utama dari GPP untuk bisa menyampaikan Pancasila dengan sesederhana mungkin tapi mengena di hati masyarakat? Baik, terima kasih. Tadi sudah kita sampaikan program kita kan. Sekarang fokus kita ini dalam pergerakannya itu seperti apa kan gitu. Nah, satu hal yang perlu disampaikan ke pemirsa adalah bahwa gerakan pembumian Pancasila ini tidak bergerak hanya pada saat-saat hari-hari tertentu. Ya. Seperti hari kemerdekaan, Sumpah Pemuda dan lain sebagainya. Tetapi dari awal bulan kita sudah merancang program sedemikian rupa. Tadi sudah kami sampaikan bahwa selama pemilu kemarin kita sempat vakum. Sekarang memasuki masa pilkada serentak ini, kita mulai ancang-ancang untuk turun mengingatkan kepada masyarakat. Ada beberapa hal yang kita dapat dari rencana gerakan kita ini. Satu, kesempatan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Bahwa pilkada ini adalah momentum yang sangat berarti bagi mereka dalam 5 tahun ke depan. Memilih figur harus tepat dan benar, kan begitu harapan kita. Nah, memilih figur yang tepat dan benar ini seperti apa? Itu yang kita sedang kaji bersama-sama tim pakar. Kemudian kita sampaikan ke masyarakat yang kita akan kunjungi. Ini ke satu. Kedua adalah bagaimana kita memberikan pemahaman tentang Pancasila yang baik dan benar. Satu, nilai-nilai Pancasila dalam poin pertama dengan ketuhanan yang Maha Esa kan mewajibkan kepada kita untuk patut teguh dan memegang agama sebagai patokan kita berbangsa dan bernegara. Nah, dengan ini menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya adalah insan-insan yang taat dan patuh kepada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Begitu juga dan seterusnya dan seterusnya. Tadi disinggung masalah demokrasi oleh Pak Narte. Kalau menurut saya pribadi, demokrasi yang benar dan perlu diterapkan di Indonesia itu adalah demokrasi yang Pancasila. Demokrasi Pancasila itu seperti bunyi pasal 4 dari Pancasila itu. Sila keempat dari Pancasila itu yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah, kalau enggak baru perwakilan. Musyawarah dulu. Kalau itu tidak tercapai baru lewat perwakilan. Kan itu sebenarnya yang paling ideal yang diterapkan di Indonesia ini. Tapi sekarang ini kan demokrasinya demokrasi bebas dari rakyat untuk rakyat dan kemudian dilakukan oleh rakyat itu sendiri. Nah, tetapi persoalannya bukan di situ. Karena kita adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang merdeka berdasarkan perjuangan dan mendapat restu dari Tuhan yang Maha Esa, kan begitu, berkat rahmat Allah
Tuhan Yang Maha Esa, maka kemerdekaan itu bisa kita Baik. capai. Ya, baik. Nggih. Terima kasih untuk pemaparannya, ini memang membuat kita melek juga ya, Betul. Irhas Karena ya. memang tantangannya ke depan juga akan semakin besar ya untuk Iya, membumikan betul. Pancasila ini Rizka ya. Baik, kita akan sapa pendengar ya, untuk pendengar yang ingin bertanya, ingin menyampaikan juga atensinya ataupun pandangan-pandangannya terkait dengan bagaimana membumikan Pancasila agar mengikuti masa-masa yang ada saat ini ya, baik digital, kemudian media sosial dan juga generasi kekinian. Kita akan sapa, izin untuk pendengar yang sudah bergabung. Selamat pagi RRI. Selamat pagi, Baik, dengan Bapak siapa ini Pak? saya Narde Beratan. Oke, Pak Narde, silakan Pak Narde, bagaimana pandangannya untuk membumikan Ya, Pancasila? Oleh Ini khas saya ini. Ya. teman saya yang sangat baik dan energik yaitu Pak Dr. Andus Madenarte Ariande, Nggih, suksema. MPD. Ya. Semoga sehat selalu. Nggih, suksema. Nah itu salah satu teman lagi, lupa namanya Bapak. Agus Ya, Lili, Yang Gus Lili, Pak Sudirge. Narde. Oke. Sempat Begini, Pak. main-main ke Beratan Iya. ke rumah Bapak. Nggih. Begini Pak, saya mempunyai sedikit yaitu himbauan Pak. Seperti tadi Bapak mengatakan perlu sekali dalam pilkada ini kita menyisipkan pengetahuan ataupun nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Seperti tadi Bapak katakannya. Tetapi memasukkan pengetahuan dan nilai-nilai Pancasila itu memang sangat perlu disampaikan, apalagi dalam masa pilkada ini. Ya. Tetapi saya mempunyai pandangan, kenapa nilai-nilai Pancasila itu tidak bergema pada saat hari lahirnya Pancasila, tanggal 1 Juni. Di sanalah yang digemakan, sehingga orang merasakan, wah ini hari betul-betul lahirnya Pancasila yang perlu diperingati. Nah dari sana kita bisa mengetahui bahwa Pancasila itu bukan saja sebagai dasar negara, juga sebagai ideologi negara. Ya. Nah bertitik dari dua hal itu, saya mengajukan pertanyaan kepada Bapak, bukan berarti menguji, tetapi ingin mengetahui. Seperti sekarang ini kita sering mendengar Pancasila adalah alat pemersatu, kalau sudah bersatu kita ganti dengan alat yang lain. Apa itu maksudnya? Tuh, Baik. yaitu yang selanjutnya yang perlu saya pertanyakan. Kita perlu peringati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni. Ya. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana legalitas dan legitimasi dari tanggal 1 Juni tahun 45 itu? Ya. Ini yang perlu. Lalu yang ketiga, kalau boleh saya bertanya lagi, yang ketiga, apa implikasi dari dilaksanakannya yaitu hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni tahun 45? Apa implikasinya? Baik. Inilah yang perlu disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat sadar bahwa Baik. Pancasila itu bukan hanya sebagai dasar negara tetapi juga sebagai ideologi negara. Ya, baik. Ya. Terima kasih Pak Narde Di Beratan, sudah ya. ikut bergabung di Beratan. Ada 3 pertanyaan yang sudah berhasil kami tangkap begitu ya, tapi nanti kita akan tanggapi satu persatu bagaimana. Di belakang Pak Narde ada siapa, kita sapa kembali. Selamat pagi RRI. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi. RRI tetap jaya di udara. Iya, dengan Sekali lagi semoga RRI tetap jaya di udara. baik. Dengan Pak Om Anggas ya. Swastiastu, Bapak narasumber. Om Swastiastu. Itu Bapak Anggas. Ini suhu saya, ini juga guru saya PMP yang di SMADP. Luar biasa beliau dapat jadi anggota DPR. Mhm. Artinya, dumugi becek-becek rayu rajang kedua narasumber lagi. Becek-becek rayu banyak kencang. Katanya. Artinya, yang kencang itu semangatnya. Iya. Apa Iya. yang lainnya Iya. semangatnya. Niki siapa Niki? Niki kan
banyak sekali yang sudah sering sejauh ini kalau tidak memang benar-benar ada masyarakat dan tokoh masyarakat mau ngayah kan, yang ini kan tanpa digaji. Kadang-kadang dia warawiri ke sana kemari ini kan keluar uang sendiri. Jadi mau meninggalkan keluarga. Mestinya yang begini kan pemerintah dalam hal ini harus bisa menganggarkan beliau-beliau ini untuk apa? Karena memberikan suatu edukasi kepada masyarakat. Itu ini harus pemerintah. Mungkin anggarannya ada di Kominfo, di PMD atau di Inspektorat. 3 instansi itu yang mestinya harus bekerjasama. Ataukah dinas pendidikan. Ini sumber dananya harus dana diambil. Karena apa? Karena kalau soal ngomong saja itu kan, tapi kan mereka kalau menjajaki ke masing-masing pelosok di kecamatan, ke desa, memberikan suatu edukasi dan pandangan tentang Pancasila ini, mereka itu kan beli bensin udah pakai air, itu kan pakai uang, kan gitu ya. Ini harus pemerintah harus peduli di mana sumber anggarannya harus ada ini. Nah, syukur seperti ini kedua tokoh yang mau mengabdi kepada Buleleng dan cinta dengan Buleleng tadi tanpa memilikikan RB ya, selalu PR dia dapat. Semoga nanti Desa Widi Tuhan Yang Maha Esa nanti memberikan suatu restu sehat selalu jeng Terima kasih. Rajang rayu so ngajeng nggak mau bayu kita Tetap semangat. Baik. PP 45. Ini soal Pancasila saya sangat tertarik sekali ini ya. Karena beliaunya juga sangat intens sekali dari dulu, bukan baru kemarin, bukan soal politik baru kemarin pilkada, tidak. Karena beliaunya juga pernah memberikan suatu pandangan kepada saya ketika nanti pada saat ngumpul-ngumpul sama para tokoh, bahwa yang perlu dibenahi di Indonesia ini adalah manajemen partai politiknya perlu benahi. Figur banyak yang ada sih, manajemen partai politiknya perlu dibenahi. Karena apa? Karena itu kalau seperti dalam pilkada ini kan banyak sekali yang nyawer katanya, tapi kan tidak jelas gitu loh. Itu perlu dibenahi. Artinya yang mestinya tokoh yang disegani di masyarakat itu tidak terpakai gara-gara manajemen partainya tidak karuan-karuan gitu loh. Ada pakai mahar, cebilang itu perlu. Ini bagaimana Pancasila harus seperti ini. Nah mudah-mudahan ke depan seperti kedua tokoh ini bisa memberikan suatu pandangan yang humanis kepada masyarakat Buleleng. Dengan situasi pilkada serentak ini, Buleleng menjadi kondusif, aman dan tentram. Kita harapannya. Terima kasih Pak Anggas. Baik. Kami sudah mendapatkan poin-poin yang ingin Pak Anggas sampaikan, begitu ya. Satu penelpon terakhir mungkin sebelum untuk ditanggapi ya, Risa, ya. Sebelum kita tanggapi, kita sapa kembali. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Om Swastiastu. Swastiastu dengan Pak Sutaya nih Ki. Ya. Silakan Pak Sutaya. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang artinya suatu gerakan pembumian Pancasila. Nah ini memang untuk pembumian ini itu artinya bagaimana supaya Pancasila itu nilai-nilainya itu sudah mempribadi pada setiap warga negara Indonesia ya. Nah, untuk bisa mempribadi, nah ini kan harus ada penanaman nilai. Bukan mentransfer ilmu ataupun teori Pancasila. Sementara ini kan memang banyak orang yang berbicara itu tentang Pancasila, sila 1, 2, 3 sampai ke 5 itu sepertinya emang hafal betul ya. Tapi kalau kita melihat maaf ini kalau mungkin yang salah itu yang minta maaf, ya mudah-mudahan ya. Nah artinya tidak salah ya. Kalau negara kita ini memiliki pandangan hidup itu Pancasila ataupun ideologi Pancasila. Kita bisa melihat daripada bagaimana warga negara Indonesia sekarang itu ya, dalam kehidupannya dari pusat sampai ke bawah ini telah mencerminkan itu. Setelah mencerminkan itulah barulah dia itu betul-betul mempribadi gitu ya. Untuk bisa mempribadi ini kan tidak harus hanya tahu apal ataupun mungkin sudah bisa menghayati, tapi bagaimana supaya menjadi internalisasi dirinya itu ya. Kalau sudah dia betul-betul dia memandang suatu nilai itulah suatu yang mulia, yang baik, terus dihargai, dihormati, diperjuangkan, bila perlu harus kita miliki ya. Kalau sudah kita miliki, otomatis akan menjadi mempribadi. Kalau sudah mempribadi, otomatis dalam tindakannya pasti mewujudkan seperti itu. Dan bila perlu akan menularkan. Itu karena merasa ingin itu. Apa yang baik ingin dia berikan kepada yang lain. Tetapi sementara ini, itu masih sulit kita melihat. Sepertinya banyak sekali hal yang sangat bertentangan, pertama dari pusat ya. Jadi masalah nilai ini, nah sebenarnya itu bangsa Indonesia memiliki itu ya karakter yang mungkin
jadi paternalistik gitu ya. Ya. Melihat ke atas itu ya. Dari atas itu kalau dari bapak kita, dari pemimpin kita, pejabat kita, oknumnya itu masih banyak itu dinilai itu ada yang sangat-sangat itu memprihatinkan dan merongrong bangsa Indonesia ya, merugikan itu ya dengan menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang. Nah ini perlu menjadi PR kita ya. Nah untuk di bawah perlu dari rumah. Baik. Dari mungkin pendidikan yang paling kecil rumah itu harus membiasakan tuh dari segi mungkin kalau masalah ini ada menyangkut agama, masalah sekolah ini masalah kemanusiaan misalnya mungkin masalah pramuka itu harus ditingkatkan itu kan di sana ya penuh dengan nilai itu dan juga itu masalah PMI ya. Baik. Ya PMI ini juga ini hal-hal seperti itulah jangan hanya di yang berupa literasi, teori, pengetahuan sehingga apal tapi tidak sampai mempribadi. Sekian, mohon maaf bila terima kasih Pak Sutaya sudah ikut bergabung di 24644 tentunya. Dan untuk Anda yang akan bergabung lagi nanti kita akan coba sapa lagi. Tapi kita sebelum tanggapi kita akan rehat sejenak dulu dengan satu buah iklan layanan masyarakat. Tetaplah bersama kami pendengar. Kakak, aku mau nanya nih. Apa sih? Mengapa Pancasila itu dikatakan sebagai pedoman ya? Oh, itu artinya semua peraturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Oh, terus kalau Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka? Ideologi terbuka maksudnya Pancasila dapat diartikan sebagai ideologi yang dinamis, mampu bertahan mengikuti perkembangan zaman, mampu menempatkan nilai dan ajarannya walaupun zaman telah berubah tanpa mengubah sifat dasar dari ideologinya sendiri. Jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti mampu menerima dan menyesuaikan diri terhadap berbagai macam perubahan yang terjadi di Indonesia maupun di dunia tanpa mengubah intisari atau nilai dasar dari ideologi itu sendiri, yakni Pancasila. Benar begitu kakak? Iya, tepat sekali. Karena memiliki sifat terbuka, ideologi Pancasila tetap diterapkan di masa mendatang walaupun zaman sudah berubah dan berkembang. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Aduh, gimana sih ini? Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh. Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih? Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu kan ya ada syair dan ada liriknya. Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio. Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI. Ah, Mama ini paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti. Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik. Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran baik di TV maupun radio harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagong Tresna 65 Denpasar atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat. Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat. Namun Sakkerti Loke Bali. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar Anda kembali bersama kami tentunya masih di dialog Hai Balik Kainkan pagi hari ini dalam pembahasan bumikan kembali Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Tentunya juga masih bersama dua narasumber luar biasa. Ada Bapak Ide Bagus Lili Sudirgaraka selaku Ketua DPC
Gerakan Pembumian Pancasila Buleleng dan juga Bapak Dr. Andes Made Narta Arianta MPD selaku Dewan Pakar GPP Kabupaten Buleleng. Dan juga Rizka, tadi sudah kita terima 3 pendengar juga yang sudah menyampaikan berbagai pertanyaannya seperti itu. Mungkin saya ingin ke Pak Narta terlebih dahulu pagi hari ini terkait pertanyaan dari Pak Narde tadi meminta terkait kenapa Pancasila itu hanya bergema tidak bergema seperti itu pada saat Hari Pancasila 1 Juni. Kemudian juga Pak Narde menanyakan terkait legalitas dan juga implikasi. Mungkin bisa ditanggapi dulu ya Pak Narde, silakan. Baik, terima kasih Pak Narde, senior saya di PPKN, CP Hukum. Salam sehat Pak Narde, Pak Tut. Baik, beliau adalah juga sebagai dosen Pancasila yang sudah banyak tahu tentang Pancasila. Mudah-mudahan nanti beliau bisa bergabung mengamalkan ilmunya tentang Pancasila lewat GPP atau lewat forum-forum Pancasila untuk ikut menggemakan Pancasila ini kepada masyarakat. Jadi kami dari GPP ini adalah organisasi kemasyarakatan, bukan organisasi profesional atau elit bidang Pancasila, tapi memediasi antara masyarakat ke pemerintah, ingin mendapatkan masukan-masukan seperti dalam forum ini. Kemudian apa yang merupakan masukan-masukan ini mudah-mudahan RRI merekam, kemudian menyampaikan kepada instansi atau yang terkait, mungkin ke Pro 3 RRI, sehingga nuansa Pancasila di Buleleng ini memang sudah digemakan, sudah di pembumian Pancasila sudah dilaksanakan di Buleleng, sehingga 1 Juni 45 sebagai lahirnya Pancasila digemakan, ya mungkin sudah diberikan suatu penegasan hukum bahwa itu adalah hari nasional. Nah, inilah harus perlu digemakan bersama, bukan oleh organisasi sosial politik atau oleh ormas kemasyarakatan saja, tetapi oleh pemerintah yang mempunyai kekuatan wewenang untuk bidang ini, baik kepada sekolah-sekolah maupun lembaga-lembaga lain, sehingga digemakan secara menyeluruh. Jadi tidak hanya upacara nasional atau upacara bendera, tetapi menggemanya kurang greget. Nah, untuk itulah ini suatu masukan yang baik yang menjadi masukan kepada kami yang kami sampaikan selanjutnya. Nah, sedangkan lagi apa tuh pertanyaannya? Legalitas. Oh, saya kira legalitas ini sudah Pak Narde tahu, mungkin konteks daripada pembumian Pancasila, menggemakan Pancasila, nilai-nilai Pancasila, lahirnya Pancasila, tidak hanya sekedar teori, hanya menggemakan tanpa ada dasar hukum yang kuat. Untuk itulah mungkin diperlukan dasar hukum nasional yang kuat seperti TAP MPR nomor 278 P4 untuk menerapkan secara merata ke seluruh lembaga, baik lembaga masyarakat, lembaga resmi maupun lembaga non formal ke masyarakat, sehingga pelaksanaannya berjalan secara maksimal. Ya, baik. Terima kasih Pak Narde atas tanggapannya. Kita langsung ke Pak Anggas dan juga Pak Sutaya. Kira Lili bisa menanggapi, Ji? Baik, terima kasih. Perlu sedikit yang tambahkan apa yang disampaikan Pak Narde tadi, ya, bahwa seolah-olah tanggal 1 Juni itu belum ada makna karena sedikit sekali yang memperingati dan lain sebagainya. Kami selaku Forum Pembauran Kebangsaan pada saat bulan Juni itu tanggal 2 Juni di mana hadir juga beliau Pak Narte selaku senior kita, Forum Pembauran Kebangsaan melakukan rembug daerah yang intinya adalah bagaimana menyerap aspirasi masyarakat Buleleng terhadap pemimpin kita ke depan. Mau dibawa kemana Buleleng ke depan ini? Mbak Rizka juga ada di dalamnya ketika itu. Dan kita sudah berhasil
memancing reaksi masyarakat yang hadir. Pak Narde diwakili oleh Pak Ketut Drestike kalau tidak salah, yang mewakili yayasannya, tapi apa namanya, beliau tuh memimpin LSM Detik, diwakili oleh Pak Sengen dan Pak Drestike kalau tidak salah ketika itu. Dan kita sudah menyatu dan membawa seluruh aspirasi masyarakat ini, kita sudah susun, dan sebentar lagi ketika terpilih calon pemimpin kita ke depan, kita sampaikan ini suara masyarakat Buleleng yang harus mendapat perhatian dari pemimpin kita ke depan. Nah, kemudian sebagai alat pemersatu bangsa, kita tahu bahwa Pancasila ini memang memiliki kodam yang luar biasa, dapatlah dikatakan seperti itu. Karena Pancasila di seluruh negeri Republik Indonesia maupun negara-negara lain, jika dibandingkan hanya Indonesia yang memiliki dasar negara. Kan Pancasila ini dasar negara kita. Nah, karena dia adalah dasar negara, wajib hukumnya bagi setiap warga masyarakat untuk paham dan tahu persis apa sih itu nilai-nilai Pancasila yang ada, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, kemudian seperti tadi, implikasi dari diperingatinya 1 Juni ini adalah bahwa mengingatkan kepada masyarakat Indonesia bahwa Pancasila itu adalah dasar negara kita, ideologi kita, untuk sebagai pengetahuan bagaimana cara mensejahterakan diri, membangun diri, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, sekarang ke Pak Anggas. Manajemen partai politik harus jelas dan tegas. Nah, ini juga akan menjadi perhatian kita lewat Dewan Pakar untuk membahas persoalan ini, apakah ada kaitannya dengan tugas-tugas kita. Kemudian kalau ada kaitannya, berupa apa kita mengingatkan kepada seluruh napi wastana nika, pemerintah, kemudian owner yang ada di Kabupaten Buleleng, sekaligus masyarakat. Seperti apa kita melakukan gerakan itu. Memang Pak Anggas ini betul, kita hanya sifatnya memiliki semangat. Harusnya mendapat sebuah penghargaan yang tinggi dari pemerintah, karena masih ada masyarakat yang peduli untuk membangun organisasi seperti gerakan pembumian Pancasila ini. Nah, kemudian untuk Pak Sutaye kan menyebutkan bahwa belum tentu setiap warga negara itu bisa memahami tentang Pancasila, nilai-nilai Pancasila dan lain sebagainya. Memang betul, kita harus akui, bukan saja di tingkat kabupaten, bahkan di skala yang lebih luas, di tingkat nasional pun terkadang contoh keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga yudikatif yang dalam hal ini kaitannya dengan hukum dan lain sebagainya kan kelihatan masih belum sempurna sekali. Dan ini yang mestinya harus menjadi peringatan bagi mereka. Jangan sampai kemudian yang sudah jelas mengambil keputusan seperti apa, kemudian karena situasi dan lain-lain diserongkanlah keputusan-keputusan itu dan lain sebagainya. Nah, ini yang menyebabkan menjadi persoalan di kemudian hari. Bangsa kita ini menjadi terombang-ambing. Yang mestinya A menjadi B, menjadi Z dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Terima kasih Haji Lili atas tanggapannya, dan sudah ditanggapi tadi Pak Anggas. Tadi Pak Sutaye juga memberikan beberapa masukan juga. Mungkin ada sedikit tanggapan, mungkin Pak Narde, singkat saja Pak. Saya tambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Gus Lilik, dari konteks yang disampaikan oleh
Pak Anggas, memang ya dengan ada peraturan daerah maka resikonya adalah tanggung jawab yang saya katakan tadi sudah ada tanggung jawab moral dan tanggung jawab material atau finansial untuk pembumian ini. Selanjutnya mungkin dalam konteks mengenai manajemen tentang kepartean, partai politik kepemimpinannya, mungkin ini menjadi masukan untuk kita godok bersama untuk kita buat tinjauan perda tentang hal tersebut. Nah, kepada Pak Sutaya, saya kira itu baik sekali dalam hubungannya dengan tidak hanya kognitif saja, tapi juga adalah afektif dan psikomotorik untuk bisa untuk menanamkan Pancasila. Jadi istilah dulu adalah menghayati, mengamalkan dan mengamankan nilai-nilai Pancasila. Dan ditekankan bahwa Pancasila itu memang fungsi Pancasila lah kan kepribadian bangsa Indonesia, karakter. Nah, saya ada beberapa pedoman 7 langkah membangun karakter bangsa itu adalah 1, berpikir bertindak positif, berpikir dan bertindak positif, jangan memelihara malas, sombong dan minder. Baik. Untuk bangsa Indonesia. Ya. Kemudian toleransi. Baik. Bangga terhadap tanah air Indonesia, bangga terhadap Pancasila yang mempersatuan bangsa kita itu. Itu adalah karakter bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Pak Narde atas tanggapannya. Sudah ditanggapi ketiga penelpon kita dan tidak terasa waktu kita juga hampir mendekati pukul 10. Kita akan dengarkan closing statement juga ya Rahasia. Betul. Dari Haji Lili dulu, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Silakan Ji sebagai closing statement. Untuk masyarakat Buleleng khususnya generasi mudanya nih, kita harapkan sekali mereka memiliki keberanian. Ya. Buleleng kan sangat dikenal sebagai daerah yang terbuka, berani dan menyampaikan segala sesuatu secara benar dan baik. Kemudian percaya diri, memiliki daya juang. Daya juang, pantang menyerah. Tadi disebutkan juga oleh Pak Narde. Adaptif, kemudian komunikatif. Baik. Nah, untuk mencapai ini kita harus memiliki semangat, satu, mimpikan apa yang kita akan kerjakan, pikirkan, ucapkan dan laksanakan. Dengan ini saya yakin kita pasti sukses membangun bangsa dan negara kita ini. Iya, terima kasih untuk Haji Lili sudah memberikan closing statement. Pak Narde, silakan Pak Narde untuk closing statementnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hal-hal yang pokok-pokok yang perlu para pendengar, pemirsa, terutamanya adalah masyarakat kaum muda. Marilah kita belajar tentang Pancasila ini baik dari landasan teori asas historis, budaya, hukum, filosofis sehingga tahu fungsi Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup kepribadian bangsa Indonesia, ideologi. Apabila itu sudah dipahami, bisa dihayati, maka pengamalan dan pengamanannya akan lestari dan akan ajak dan sukses untuk bangsa Indonesia merdeka dan selalu mencapai kemakmuran. Ya, baik. Terima kasih Pak Narde atas informasi dan juga closing statementnya. Tidak terasa ya Iras ya. Kita harus tutup untuk dialog Hai Balikan ini karena sudah pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sekali lagi untuk Haji Lili dan juga Pak Narde. Terima kasih Mbak Mariska dan Mas Irhas. Seluruh masyarakat Buleleng, salam sehat. Baik. Salam sehat merdeka. Merdeka. Baik pendengar, demikianlah untuk dialog Hai Balikan. Akhirnya saya Rizka Desiandra dan saya Irhas. Tetaplah dengarkan Pro 1 RRI Singaraja dengan berbagai informasinya dan sampai jumpa di dialog Hai Balikan berikutnya.